Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat siang buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini admin kembali akan berbagi sebuah atau suatu informasi yang cukup penting kepada teman-teman guru honorer dalam rangka proses seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya teman-teman yang baru menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe, dan teman-teman silahkan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan update data seputar info guru dan tunjangan di Abil Maiwa Channel ini. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya tentang 4 kabar gembira guru honorer langsung dari Kemenpan RB yang secara otomatis membuka peluang ASN P3K semakin besar. Dan informasi penting bahwa video ini adalah merangkum kesimpulan hasil rapat pendaftaran P3K tahun 2021 melalui live streaming di Kemenpan RB seperti itu. Oke, kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi yang pertama di sini adalah teman-teman harus memahami bahwa salah satu kabar gembira yang harus teman-teman ketahui semua sebagai calon ASN P3K di tahun 2021 adalah yang pertama itu teman-teman adalah nilai passing grade ya, bahwa nilai passing grade tahap 1 itu dapat digunakan pada tes tahap kedua dan tahap ketiga, asalkan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu kabar gembira yang diberikan oleh Kemenpan RB kepada teman-teman guru honorer sekalian, yaitu nilai passing grade tahap 1 itu masih dapat teman-teman gunakan pada tes tahap kedua dan tahap ketiga, asalkan jabatan dan bentuk satuan pendidikannya sama teman-teman ya. Contoh, misalnya di tes pertama teman-teman melamar formasi guru kelas SD di sekolah dasar. Di tes kedua teman-teman kembali melamar formasi guru kelas SD lagi di tes kompetensi kedua dan tes kompetensi ketiga. Jadi secara otomatis passing grade yang teman-teman dapatkan di tes pertama itu bisa digunakan untuk tes kedua dan tes ketiga seperti itu. Karena aturannya di sini dari Kemenpan RB, aturan resminya adalah bahwa satuan pendidikannya harus sama teman-teman ya, seperti itu. Contoh lain yang tidak bisa adalah misalkan teman-teman guru honorer adalah seorang guru honorer yang mengajar di SMP. Di tes pertama teman-teman memilih formasi dengan Serdik PKN ya, memilih formasi PKN. Nah, ketika teman-teman tidak lulus, teman-teman ingin pindah jabatan atau pindah instansi ke sekolah dasar dengan memilih formasi guru kelas, karena ada linearitas sertifikat pendidik teman-teman ya yang bisa memilih formasi guru kelas. Maka kalau kasusnya seperti itu, maka secara otomatis itu teman-teman tidak bisa menggunakan passing grade dari tes pertama seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi yang kedua yang cukup penting dan cukup menggembirakan untuk teman-teman guru honorer adalah semua peserta harus membuat akun di awal. Nah, ini yang paling penting sekali teman-teman ya, bahwa semua peserta harus membuat akun di awal ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer, entah itu teman-teman guru honorer di sekolah negeri, guru swasta, lulusan PPG ataupun THK 2, itu teman-teman harus membuat akun di awal, baik teman-teman ikut tes pertama, tes kedua dan tes ketiga. Jadi karena kenapa? Karena aturannya di Menpan RB itu bahwa teman-teman guru honorer itu hanya satu kali membuat akun, dan teman-teman hanya satu memilih formasi, apakah memilih formasi P3K atau memilih formasi guru kelas memilih formasi CASN atau CPNS seperti itu teman-teman ya. Kemudian informasi yang ketiga atau informasi yang kedua yang sangat penting dan menggembirakan bagi teman-teman guru honorer adalah setelah ujian ya, setelah ujian seleksi. Informasi berikutnya teman-teman adalah setelah ujian seleksi ketiga ternyata masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka diisi oleh pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Jadi untuk kabar gembira ini, setelah teman-teman menjalani tes ketiga ternyata masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka formasi tersebut atau formasi kosong tersebut itu akan diisi oleh pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Nah, akan diisi oleh teman-teman
teman-teman guru honorer yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik untuk memenuhi kuota yang belum terpenuhi. Nah, pertanyaan sekarang, apakah ini akan dilakukan tes ulang? Nah, tes ulang atau bagaimana? Jawabannya adalah ini tanpa tes teman-teman. Ini mekanismenya otomatis atau mekanisme tanpa seleksi. Jadi ini adalah merupakan salah satu kesempatan bagi teman-teman untuk lolos P3K, karena setelah ujian seleksi ketiga, jika masih terdapat formasi yang belum terpenuhi, maka dapat diisi oleh pelamar yang lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah kabar gembira yang kedua dari Menpan RB, seperti itu. Oke, kita tanpa basa-basi kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Informasi berikutnya teman-teman adalah jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama ya. Jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama, jadi kita ganti warnain dulu. Misalnya teman-teman kita pilih sini ya. Oke. Jika pelamar memiliki nilai akhir yang sama, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan itu didasarkan atas dua hal teman-teman ya. Yang pertama, nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi jika nilai akhirnya sama, maka dilihat dari siapa yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya, maka itulah yang akan lolos P3K. Seperti itu teman-teman ya, lolos ASN P3K tes pertama, kedua atau ketiga. Kemudian bagian B, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi. Seperti itu. Jadi misalkan nilai akhirnya sama, kemudian dilihat nilai kompetensinya ternyata juga sama kuat teman-teman ya, maka dilihat nilai kumulatif dari kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi, maka itulah yang dinyatakan lulus. Seperti itu. Itu adalah informasi menggembirakan yang ketiga teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke informasi yang keempat ya, yang paling menggembirakan buat teman-teman guru honorer ya. Oke, ini jika ya, di sini informasi keempatnya ada dua, yaitu C dan D. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Jadi teman-teman harus memahami bahwa salah satu ambang batas yang ternyata sangat menentukan kelulusan teman-teman menjadi guru ASN P3K di tahun 2021 adalah nilai wawancara teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan remehkan kompetensi wawancara atau tes wawancara, karena itu bisa jadi menjadi patokan untuk kelulusan nilai P3K tahun 2021 jika nilai akhir masih sama. Jadi bisa jadi nilai wawancara yang menentukan, seperti itu. Kemudian kabar gembira untuk teman-teman guru honorer yang berusia 35 tahun ya. Jadi poin D ini hanya dimiliki oleh teman-teman yang berusia 35 tahun. Aturannya adalah jika dinilai sebagaimana dimaksud dalam huruf C ternyata masih sama ya. Artinya mulai dari kompetensi teknis, kemudian kumulatif nilai kompetensi manajerial dan sosiokultural dan tes wawancara ternyata nilainya masih sama, maka yang diambil terakhir adalah jalan terakhir yang diambil untuk penentuan kelulusan akhir itu adalah usia yang paling tinggi. Guru honorer yang paling tinggi usianya, maka itulah yang akan diluluskan menjadi guru P3K di tahun 2021, seperti itu. Jadi untuk poin D ini adalah nilai plus bagi teman-teman guru honorer yang berusia 35 tahun teman-teman ya. Tuh, usia 35 tahun, seperti itu. Karena bisa jadi usia yang paling tinggi bisa jadi menjadi penentu utama kelulusan bagi teman-teman guru honorer, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita berikan tambahan sedikit. Di peraturan Menpan RB itu ada beberapa aturan yang harus teman-teman pahami, terutama itu di pasal 27 ya. Di pasal 27 itu membahas 3 jenis passing grade yang akan digunakan. Yang pertama, nilai ambang batas nilai kompetensi teknis, kemudian nilai ambang batas kumulatif, kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini akan menjadi passing grade yang akan digunakan pada seleksi guru P3K di tahun 2021. Jadi wawancara ini tetap berpotensi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti itu teman-teman informasinya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.